warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Qur'ani, bertemu lagi di podcast Qur'ani, membangun generasi berkarakter Qur'ani. Perkenalkan, aku Vivi. Di sini aku juga bersama Kak Salma. Halo Kak Salma, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau Kak Vivi sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga nih. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang pastinya masih relevan dengan topik-topik mahasiswa ya. Di sini kita akan membahas soal burnout. Dari Kak Salma sendiri, apa sih Kak burnout itu? Burnout sendiri kalau menurut aku itu rasa capek atau lelah yang berlebihan, baik segi fisik maupun mental ketika dia menghadapi tugas, kerjaan ataupun sebuah masalah. Oke. Itu. Mungkin Kak Salma boleh sharing nih, apa Kak Salma pernah mengalami burnout juga sebelumnya? Kalau ditanya pernah mengalami, pastinya pernah ya Kak Vivi ya. Apalagi kalau kuliah itu kan lagi banyak tugas-tugasnya. Kalau misalkan pas UTS, pas UAS kayak gitu, banyak tugas. Udah gitu kita juga ada job desk di sebuah organisasi. Dan itu deadline-nya saling berdekatan. Jadi gimana sih cara menyelesaikannya itu gitu. Pastinya iya, pasti kita merasa capek, lelah, kayak kok gak selesai-selesai ini banyak gitu. Oke, capek ya memang ngalamin burnout itu sendiri. Dari aku juga burnout itu ya, apalagi kita mahasiswa tuh kegiatannya banyak ya, belum lagi ada betul. beberapa mahasiswa yang mungkin sambil kerja juga. Iya, Time benar banget. manajemennya perlu harus bisa diatur dengan baik memang. Dari Kak Salma sendiri, kenapa sih Kak kok mahasiswa itu sering berpotensi untuk mengalami burnout? Kalau menurut aku mungkin seseorang itu merasa sebuah tugas ataupun pekerjaannya itu dianggap beban. Jadi kayak aduh kok iki sudah dianggap beban duluan padahal belum dicoba. Seperti itu. Oke, iya. Seringkali nih ya teman-teman mahasiswa itu udah ngerasa capek sama tugasnya sendiri, sama bebannya sendiri. bener Padahal tuh banget. sebenarnya bisa loh kita ngerjain secara perlahan gitu ya Kak ya. Nah, dari Kak Salma, untuk kita biar bisa lebih deteksi dini nih, gimana tanda-tanda burnout itu sendiri tuh apa aja Kak? Tanda-tanda burnout kalau menurut aku, yang pertama itu merasa kelelahan yang berlebihan. Mau ngelakuin ini capek, mau ngelakuin itu capek terus hawanya kayak gitu. Kalau yang kedua itu merasa gak peduli sama diri sendiri. Jadi dia gak peduli tentang hidupnya, kayak tidurnya itu kurang, makannya itu juga gak terjaga, seperti itu. Jadi pola hidupnya itu salah, tidak teratur. Oke, siapa nih yang sobat mahasiswa yang sering ngerasa capek, yang mungkin pola hidupnya masih belum teratur gitu ya Kak ya? Biasanya begadang. Ya, begadang, mahasiswa tuh sering banget ya. Begadang garap tugas, tapi seringnya laptopnya nyala, kitanya tiktokan. Siapa itu? Iya, sering banget. Malamnya begadang, paginya tidur ya Kak? Iya. Kebalik ini mah. Nah, mahasiswa Sobat Qur'ani yang sering ngerasa kayak gitu, boleh hati-hati nih, karena bisa jadi udah mulai masuk ke tanda-tanda burnout itu tadi ya Kak ya. Kalau Kak Bibi sendiri pernah gak merasakan burnout? Mungkin bisa diceritain? Pernah dong pastinya. Sebagai mahasiswa yang juga ikut di beberapa kegiatan organisasi, pastinya buat ngatur waktu antara jadwal satu sama lain itu emang sedikit sulit sih Kak. Dan itu mungkin ya yang mungkin buat Sobat Qur'ani juga ngalamin burnout karena capek buat ngaturnya itu ya. Nah, biar kita nggak ngalamin burnout nih, dari Kak Salma ada tips and trick mungkin biar kita bisa mengatasi burnout tersebut? Tips and trick, kalau dari aku mungkin jangan menganggap beban atau berat sebuah tugas ataupun pekerjaan ya. Karena ya dibikin enjoy aja, dibikin santai, dibikin sebuah hal yang menyenangkan. Karena pastinya kalau misalkan kita sudah seru nih, dibuat senang, enjoy, pastinya gak berat menjalaninya, terus lebih cepat selesai, seperti itu. Lalu yang kedua juga kita harus berada di lingkungan yang mensupport, seperti itu. Cari lingkungan yang benar-benar mensupport kamu untuk yang menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Yang ketiga itu mencari hobi untuk mengalihkan kita dari stres, dari rasa capek itu. Kan kadang kita kayak
dihadapi oleh tugas, oleh kerjaan itu kan tugas terus kerjaan terus. Jadi kita cari hobi yang kita suka, kita ya bolehlah break untuk menjalani hobi tersebut terus lanjut lagi biar tetap semangat menjalani tugas sama pekerjaannya. Tuh. Kuncinya dibawa santai aja teman-teman, jangan ngerasa beban dulu ya sebelum Bener. dijalanin gitu. Terus kita juga harus punya lingkungan yang suportif dan kita harus mungkin bisa cari hobi ya biar buat selingan, biar nggak kerjaan mulu jadinya kan kalau jalanin hobi pasti kita seneng ya dengan hal itu dan pastinya kita ngerasa seneng juga menjalankannya, jadi seimbang. Happy. Nah, ngomong-ngomong soal komunitas yang suportif nih Kak. Nah, kebetulan di kegiatan UKM MTQ itu juga kegiatan-kegiatannya itu juga sangat spiritual juga ya, dan dirasa komunitas tersebut positif karena komunitasnya itu belajar soal Qur'ani, mendalami spiritual juga ya kan Kak ya? Iya bener. Teringat dengan tadi burnout, kita kan bahas burnout ya. Kalau kita menganggap burnout itu kayak sebuah beban, pekerjaan itu sebuah beban dan berat, maka kita akan menjadi berat. Nah, maka dari itu kita selingi juga nih, misalkan kita udah berusaha untuk tidak menjadikan sebuah pekerjaan ataupun tugas itu menjadi berat, maka kita mendekatkan diri kepada Allah. Karena ada hadisnya, ana inda dhoni abdi, Allah tergantung pada prasangka hambanya. Maka dari itu kita harus terus berprasangka positif pada Allah gitu. Karena Allah terus berprasangka kepada hambanya, tergantung prasangka hambanya itu. Benar sih, dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, hati kita jauh lebih damai ya Kak ya. Dan kita harus selalu berpikir positif karena Tuhan itu sesuai dengan prasangka hambanya. Nah, ngomong-ngomong soal mendekatkan diri kepada Allah nih, mungkin buat sobat Qur'ani yang pernah ngalamin burnout, boleh juga ikut di kegiatan-kegiatan UKM MTQ karena di situ selain kita belajar soal Qur'ani, kita juga mendalami spiritual dan tentunya berada di komunitas yang positif ya Kak ya. Iya, positive vibes. Iya, di sana kita selain belajar Qur'ani, mungkin kita akan ada pelatihan tilawah, pelatihan tartil, hifdil dan lain-lainnya. Kita juga ada kegiatan-kegiatan positif kayak ziarah wali gitu ya Kak ya. Benar. Nah, benar banget Kak Vivi. Maka dari itu bagi kalian para mahasiswa biar nggak jenuh sama tugas, boleh banget nih join ke UKM MTQ karena di dalamnya itu ada banyak pelatihan-pelatihan yang bisa diikuti. Jadi selain kita belajar formal di UNESA ini, kita juga bisa mendalami spiritualnya di UKM MTQ UNESA tentunya Kak Vivi. Bener banget nih, wah gak kerasa udah sampai di penghujung nih. Iya. Mungkin sebelum kita tutup podcast hari ini dari Kak Salma, ada yang mau disampaikan? Aku mau pantun nih Kak Vivi. Wah, boleh nih. Nanti bilang cakep ya. Iya. Oke. Yuk Ifat membeli jamu. Cakep. Belinya di Surabaya. Cakep. Hindari burnout jauh-jauh. Niscaya hidupmu lebih bahagia. Wih, keren banget pantunnya. Aku juga gak mau kalah dong sama Kak Salma. Boleh nih Kak Vivi. Oke, pergi ke pasar membeli pita. Cakep. Untuk hiasan hari raya. Cakep. Terima kasih sudah bersama kita. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Oke, terima kasih untuk Sobat Qur'ani yang sudah mau mendengarkan podcast hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa memberikan manfaat dan juga membantu teman-teman yang sedang mengalami burnout di sana. Jangan lupa beristirahat dan jaga kesehatan. Semoga kita bisa bertemu di podcast selanjutnya dengan topik-topik yang gak kalah menarik. Podcast Qur'ani membangun generasi berkarakter Qur'ani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.